Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pembelajar akuntansi. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang kewajiban. Di dalam textbook berbahasa Inggris, pembahasan tentang kewajiban akan kita temukan di bab tentang liabilities. Apa itu kewajiban? Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang definisi kewajiban. Kewajiban dapat didefinisi sebagai ketermungkinan pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang yang muncul sebagai keharusan saat ini suatu entitas untuk menyerahkan aset atau menyediakan jasa ke entitas lain sebagai akibat transaksi masa lampau. Jadi mungkin saya elaborasi sedikit. Kata-kata yang dipakai di sini mungkin agak asing. Di situ ada kata ketermungkinan. Ketermungkinan ini kalau dalam bahasa akuntansinya adalah probable. Jadi sangat mungkin, hampir dipastikan itu pasti akan terjadi, ya. Probable, ketermungkinan. Jadi ketermungkinan pengorbanan ekonomi. Jadi sangat mungkin atau adanya kepastian akan terjadi pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang, ya. Pengorbanan ekonomi itu ya ada aset perusahaan atau sumber daya perusahaan yang akan dilepas, ya. Yang muncul sebagai keharusan saat ini. Keharusan itu kalau di dalam textbooknya menggunakan kata obligation, ya. Karena kita harus bisa membedakan padan kata antara liabilities, responsibility, dan obligation. Jadi tidak bisa dimaknai sama karena di dalam textbook aslinya itu penggunaan istilah itu berbeda-beda. Jadi obligation di sini dimaknai sebagai keharusan, ya. Jadi ketermungkinan pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang yang muncul sebagai keharusan saat ini. Keharusan saat ini maksudnya kita mengakui di saat ini suatu entitas untuk menyerahkan aset, ya. Seperti yang saya bilang tadi, mengorbankan aset atau menyediakan jasa ke entitas lain, ya. Kalau kita tidak menyerahkan aset, ya kita menyediakan jasa, memberikan jasa ke entitas lain sebagai akibat transaksi masa lampau, ya. Sebagai akibat transaksi masa lampau, ya nanti kita akan maknai akibat transaksi masa lampau ini seperti apa. Nah, dari definisi ini kita bisa membreakdown, ya, menemukan, ya, 3 karakteristik daripada kewajiban. Yang pertama, keharusan saat ini yang menuntut penyelesaian dengan menyerahkan atau menggunakan kas barang atau jasa. Jadi keharusan saat ini, jadi kita punya keharusan itu saat ini, gitu ya, untuk menyelesaikan di masa yang akan datang. Jadi di masa yang akan datang itu kita harus, ya nanti sesuai dengan tanggal jatuh temponya, sesuai dengan kontraknya, kapan itu harus diselesaikan menggunakan kas, ya. Ini kan bahasa umum yang kita temukan di buku kan, kewajiban ini utang, bahasa gamblangnya. Jadi penyelesaian utang itu kan dengan menggunakan kas atau menggunakan barang atau menggunakan jasa. Kemudian keharusan ini sifatnya unavoidable atau tak terhindarkan. Tak terhindarkan berarti yang nggak bisa ngelak, harus. Makanya tadi menggunakan istilah ketermungkinan.
probable, sangat bisa dipastikan pasti akan terjadi, ya. Kemudian yang ketiga, transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan keharusan telah terjadi. Iya, misalkan kalau utang itu adalah utang usaha, ya itu sebagai akibat kita pernah melakukan pembelian. Ya itu contohnya, tapi nanti detailnya kita jelaskan. Jadi itu makna kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah ketermungkinan pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang yang muncul sebagai keharusan saat ini suatu entitas untuk menyerahkan aset atau menyediakan jasa ke entitas lain sebagai akibat transaksi masa lampau. Baik, kemudian nanti kewajiban itu sendiri dipecah secara garis besar ada dua, yakni current liabilities dan long term liabilities. Ya, kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Tapi pada bagian kali ini kita akan fokus kepada kewajiban lancar atau current liabilities. Apa itu current liabilities? Current liabilities adalah keharusan atau obligation yang harus dipenuhi segera menggunakan aset lancar yang ada atau dengan menciptakan utang lancar lainnya. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah yang harus segera dipenuhi menggunakan aset lancar yang ada. Nah, kata-kata segera ini secara teknikal kemudian dimaknai kurang dari 1 tahun dari tanggal keharusan itu. Ya, itulah current liabilities. Ya, di bawah 1 tahun maka itu dikatakan sebagai kewajiban lancar. Menuntut segera untuk dilakukan penyelesaian dengan aset lancar yang kita miliki, entah itu kas, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kewajiban lancar ini kalau di neraca perusahaan kita akan temukan misalnya yang paling utama itu adalah utang usaha. Utang usaha ini adalah kewajiban lancar karena kita tahu utang usaha itu paling banter kita dibolehin ngutang sama yang supplier kita, vendor kita paling 30 hari, maksimum lah 60 hari, ya. Makanya terma-terma kalau kita belajar akuntansi itu kan N/30. Jadi utang usaha itu adalah kewajiban yang muncul sebagai akibat transaksi, ya. Transaksi apa? Transaksi masa lampaunya apa? Adalah transaksi ya pembelian, ya, atau proses menyediakan sediaan. Itu adalah utang usaha. Nah, nanti yang diperlukan terkait dengan utang usaha ini terkait kalau bagaimana mengukur utang usaha sangat gampang. Di neraca cukup lihat berapa kita ditagih, ya nilai invoice itulah yang kita catat sebagai utang usaha. Hanya saja mungkin perlu diperhatikan apakah nanti kalau dia menggunakan terma diskon misalkan, ya ada termanya, ya kita kemudian harus menentukan apakah menggunakan net atau menggunakan gross method. Itu yang perlu diperhatikan. Secara teknis detail nanti kita latihan di contoh soal. Kemudian kapan harus diakui utang usaha? Ya ketika kalau dari itu adalah proses pembelian barang, maka kita harus lihat kapan transfer of risknya, ya perpindahan risikonya itu terjadi. Dari mana kita tahunya? Dari kontrak. Apakah menggunakan shipping point, ya, prangko gudang penjual atau prangko gudang pembeli, ya, FOB shipping point ataukah FOB destination, ya. Itu yang menentukan kapan kita harus mengakuinya. Jumlahnya yang berdasarkan invoice. Cara mencatatnya apakah nanti menggunakan net method atau gross method. Kemudian ada utang wesel. Utang wesel sebenarnya ini adalah bentuk konversi dari utang lain yang
yang termasuk utang usaha, yang mana si pemberi utang itu tidak mau sekedar oral promise atau janji. Ya, oral itu kan di bibir. Yang oral promise itu, ya, invoice itu adalah oral promise bahwa tagihan itu kita terima ya dengan suatu janji, ya kita akan memenuhi, tapi tidak tertulis. Nah, supaya tertulis dibuatlah notes, ya. Nah, notes ini kemudian kalau dia payable terutang, maka itu namanya utang wesel. Kemudian yang kita bisa temukan juga dari kelompok kewajiban lancar ini adalah utang jangka panjang strip bagian yang akan jatuh tempo. Jadi begini, utang jangka panjang itu ada yang dipenuhi pada saat jatuh temponya, tapi ada yang melalui proses pencicilan. Ya. Nah, bagian yang akan kita cicil 12 bulan dari tanggal neraca itulah yang akan dianggap sebagai utang jangka pendek atau disebut sebagai bagian yang akan jatuh tempo. Ya. Atau long term debt, ya, current portion. Termasuk juga jika kemudian utang itu akan jatuh tempo segera, utang jangka panjang tapi menuntut penyelesaian kurang dari 1 tahun buku atau kurang dari 12 bulan. Kemudian ada utang yang kemudian rencananya akan ditutup menggunakan utang baru, atau keharusan saat ini yang rencananya dilakukan pembiayaan ulang atau refinancing, ya, itu juga bagian dari current liabilities. Kemudian kewajiban lancar berikutnya adalah utang dividen. Utang dividen ini muncul ketika perusahaan itu berbadan hukum PT. Kemudian Dewan Direksi mengumumkan atau declare akan membagikan dividen. Nah, ketika sudah declare maka perusahaan harus segera melakukan pembayarannya, maksimum 3 bulan itu sudah harus dibayar. Nah, pada saat dia declare itu muncul, kewajiban itu sudah muncul, karena itu tidak bisa ditarik lagi. Begitu declare ya harus membagikan dalam waktu sesegera mungkin. Sehingga muncullah ketika mungkin dia diumumkan sebelum tanggal 31, maka sebelum tutup buku, maka utang dividen itu harus diakui. Kemudian kita akan menemukan juga klasifikasi dari kewajiban lancar ini adalah uang muka pelanggan dan deposit. Ini adalah praktik umum di dalam bisnis. Ketika seorang melakukan pemesanan, ya kita minta mereka melakukan penyetoran di muka. Bahkan sebelum barang itu kita deliver, ya, sebelum kita serahkan, itu kita minta mereka menyerahkan uang muka, atau mungkin sebagai jaminan kita minta mereka menyerahkan deposit. Kalau mereka nggak bayar, ya kita bisa likuidasi depositnya, kita cairkan depositnya. Nah, karena ini adalah uang yang kita terima bukan dari penjualan, artinya apa? Kalau kita tidak bisa mendeliver yang mereka pesan, artinya kan uang ini harus kembali. Maka pada saat ada di kita itu statusnya masih sebagai kewajiban lancar. Termasuk adalah pendapatan tangguhan atau unearned revenue. Pendapatan tangguhan adalah uang yang kita terima tetapi pekerjaan belum selesai kita berikan, atau unearned
revenue. Kemudian ada utang PPN atau utang pajak pertambahan nilai. Hal ini muncul ketika kalau kita di sistem perpajakan kita di Indonesia, ketika pajak keluarannya lebih besar dari pajak masukan. Ya, dalam sistem perpajakan kita, pengusaha kena pajak itu diwajibkan untuk memungut PPN. Nah, pungutan itu wajib untuk disetorkan segera, ya, paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum SPT masa PPN itu dilaporkan. Sehingga pada saat kita memungut PPN dari proses penyerahan barang atau jasa, karena status kita sebagai PKP dan barang dan jasa yang kita serahkan adalah BKP, maka kita harus memungut pajak keluarga. Pada saat itu kita akui itu sebagai utang PPN, kemudian di balance sheet kita klasifikasi sebagai kewajiban lancar. Kemudian pajak penghasilan. Pajak penghasilan nanti ada yang sifatnya karena withholding tax, ya. Kemudian ada yang karena ya pajak yang memang harus kita store karena penghasilan kita ada yang terutang PPH. Penghasilan misalkan dari laba bersih kita setelah dikoreksi fiskal itu masih ada laba, maka ada terutang PPH-nya. Kaitannya dengan withholding tax, ya kita memungut sama seperti PPN tadi ketika kita melakukan pembayaran atas suatu pekerjaan, maka oleh negara kita ditunjuk sebagai pemotong, kita melakukan pemotongan. Atas kas yang kita potong itu harus kita setorkan PPN-nya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga pada saat memotong kita menyatakannya sebagai utang. Ya. Apabila pada saat tutup buku maka belum kita setorkan, ya kita harus akui sebagai utang pajak penghasilan. Termasuk untuk PPh badan, corporate income tax, itu kan harus kita setorkan 4 bulan setelah tutup buku. Maka sehingga pada saat tutup buku itu masih terutang jika memang ada yang terutang. Ya, kemudian ada kewajiban sehubungan dengan karyawan yang mungkin kita ada memotong gaji mereka yang harus kita setorkan ke misalkan BPJS dan seterusnya, tapi belum kita store, ya, atau ada klaim dari mereka yang belum kita bayarkan, ya itu kita akui sebagai kewajiban sehubungan dengan karyawan. Itu adalah beberapa atau tipikal daripada kewajiban lancar. Nah, coba sekarang kita latihan soal untuk mengklasifikasi ini, dicatat di apakah ini kemudian akan dicatat di aset lancar, kewajiban lancar atau tidak. Pertama, pembayaran libur akruan. Jadi ada perusahaan setiap tahun itu memberi hak cuti bagi karyawannya. Hak cuti misalkan 5 hari atau 7 hari atau 3 hari. Nah, hak cuti itu kalau tidak diambil maka diganti dengan uang. Sehingga ketika karyawan itu tidak mengambil cutinya, maka muncul kewajiban akruan, ya. Kita akru, ya, karena belum dibayar, kita akui utang perusahaan. Maka ini dicatat sebagai kewajiban lancar karena pasti segera dia akan mengklaim. Kemudian utang pajak taksiran, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena dia akan dilunasi segera. Kalau di kita itu adalah 4 bulan setelah tutup buku, maksimum kalau dia PPh badan, maka sepantasnya kita catat sebagai kewajiban lancar.
Kemudian ada garansi pemeliharaan atas penjualan perkakas. Atau ya, misalkan kita jualan barang elektronik, kita jualan laptop, kita punya produk laptop atau punya produk HP, yang itu kita garansi. Jualan otomotif kan ada masa garansinya. Misalkan gratis servis 5 kali. Nah, pada saat jual bagaimana? Itu kan sudah nanti pasti akan klaim, mereka pasti akan servis. Maka garansi ini catat sebagai kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang dengan melihat terma garansinya. Lihat ya, kan garansi ada yang garansi 1 tahun, 2 tahun. Maka lihat dulu termanya, syarat ya. Terma itu kan syarat garansinya seperti apa. Kemudian ada transaksi bank overdraft. Ya. Bank overdraft itu adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening untuk dapat melakukan penarikan meskipun saldonya sudah nol. Jadi dia saldonya bisa minus. Nah, fasilitas untuk meminuskan ini kan hakikatnya harus dilunasi di masa yang akan datang. Berarti kewajiban. Nah, karena sifatnya segera, maka catat sebagai kewajiban lancar. Itu bank overdraft. Kemudian misalkan di perusahaan kita punya fasilitas bahwa kalau karyawan kita sakit silahkan berobat, di mana nanti kwitansinya balikin ke perusahaan, nanti itu akan diganti uangnya, silahkan dulu pakai bayar uang sendiri. Nah, cuma kan ada proses pengajuan sampai dengan pencairan. Nah, ketika mereka sudah mengklaim dan kita belum melakukan pembayaran, kita ini maksudnya perusahaan, entitas tersebut belum melakukan pembayaran, maka itu harus diakui sebagai kewajiban lancar. Kemudian ada klaim bonus yang belum dibayar. Kadang-kadang kita menggunakan tenaga marketing yang itu ya, atau juga mungkin dari pelanggan kita ya. Kalau dia melakukan pembelian sekian maka kita kasih bonus, misalkan jalan-jalan ke luar negeri atau apa. Cuman karena menunggu belum klaim atau belum mungkin menunggu dulu mencapai titik tertentu ya, karena mungkin ada kalau poin sekian dapat ini ya, dia mungkin menunggu poin tertinggi yang akan dia klaim supaya hadiahnya lebih besar. Maka karena ini kewajiban yang sifatnya segera, itu harus segera dicatat sebagai kewajiban lancar. Kemudian deposit yang diterima dari konsumen sebagai jaminan kinerja sebuah kontrak, tadi sudah dibahas. Nah, kalau terkait dengan deposit ini, misalkan kita meminta jaminan dari sebuah kontrak, kan orang nitip uang ke kita. Nah, kita lihat dulu di sini karena bisa dicatat sebagai kewajiban kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang dengan melihat apa? Jangka waktu pencairan pengembalian jaminan. Ya, misalkan ada yang kita hire untuk mengerjakan sesuatu di tempat kita, ya kita minta deposit mereka ya. Itu kan harus dikembalikan. Nah, lihat dulu berapa lama terma pengembalian jaminannya. Kemudian utang PPN sudah kita bahas tadi. Sertifikat hadiah yang telah diberikan kepada konsumen, ini sama ya, yang dua ini sebenarnya sama. Jadi kadang-kadang kan kita melakukan undian, sertifikatnya bahwa dia menang itu sudah kita berikan, tapi belum diklaim. Tapi pasti segera akan ditagih oleh mereka, ya berarti kita akui sebagai kewajiban lancar. Kemudian tawaran hadiah yang masih beredar, ya misalkan kita jual produk ya mungkin yang sering beli deterjen, ya di situ dikasih kupon, ya disuruh, atau beli di retail disuruh ngumpulin kupon, nanti kupon sekian bisa ditukar dengan misalkan gelas cantik atau mug cantik. Atau nanti kalau makin banyak mungkin ada benda elektronik, artinya itu masih beredar.
Nah, tapi ketika sudah ada yang diambil oleh mereka, itu harus segera kita akui sebagai kewajiban lancar. Kemudian diskon atas utang wesel. Diskon utang wesel muncul ketika kemudian eh, antara yang tertera dengan yang dibayarkan itu berbeda, ya, bisa diskon bisa premi, ya, berbeda, ya, lebih rendah, itu maka terjadi diskon atas utang wesel. Maka lihat dulu, ya, sifatnya tapi mengurangi wesel, tapi lihat dulu apakah dia itu nanti akan dipenuhi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian potongan gaji karyawan yang belum disetorkan. Nah, ini memang tadi dikenalkan itu adalah bagian dari kewajiban lancar, tapi cukup dibuat sebagai catatan kaki di disclosure atau pengungkapan, ya. Kemudian bagian jatuh tempo tadi sudah kita bahas, utang jangka panjang. Dividen kas tadi sudah kita bahas juga tentang pengumuman dividen. Nah, kemudian di sini ada dividen ditahan atau dividen in arrears pada saham preferen. Jadi salah satu karakteristik saham preferen itu biasanya ada janji pembagian laba setiap tahun. Bahwa kalau suatu tahun itu tidak dibagikan laba, maka nanti akan diakumulasi di tahun berikutnya. Ya. Itu ada saham preferen. Cara perjanjiannya seperti itu. Sehingga karena ini belum ada deklarasi dari direktur, ya tidak bisa kita akui sebagai kewajiban lancar. Karena kan dividen itu harus menggunakan mekanisme deklarasi dulu. Sehingga tetap kita infokan ke pembaca laporan keuangan, tapi tidak di batang tubuh laporan keuangan, khususnya di neraca, melainkan di kolom, ya, kasih notes di catatan kakinya atau di disclosure. Nah, kemudian untuk pinjaman dari pegawai yang berhubungan dengan pegawai, sebaiknya dilakukan penyajian terpisah di bagian kewajiban lancar atau jangka panjang. Ya, oke, kira-kira itu gambaran mengenai kewajiban lancar. Detailnya nanti apa aja sih yang perlu kita pahami, perlu kita kuasai terkait dengan mungkin nanti pencatatan, ya, di pencatatan-pencatatan yang diperlukan dan khas transaksi untuk kewajiban lancar itu seperti apa, kita detail di video selanjutnya. Saya kira itu, sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.